Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, di sini saya kembali akan berbagi video mengenai pembahasan soal-soal persiapan PPG tahun 2022 ya. Dan sekarang saya akan membahas mengenai soal figural ya, masih seputar soal tes potensi akademik atau TPA. Nah, seperti biasa di sini saya didahului dengan kisi-kisi ya. Nah, jadi ini kisi-kisinya. Kita cari, nah ini yang figural ya. Ini kompetensinya figural, subkompetensinya ada 2, hubungan bentuk dan serial. Kemudian indikator esensialnya ini ada 4 ya. Di sini ada dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 4. Kemudian dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola pencerminan dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 3. Kemudian dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan perubahan bentuk atau warna dengan jumlah awal stimulus sebanyak 3. Kemudian yang terakhir, dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola rotasi berlawanan arah jarum jam dan perubahan bentuk dengan awal stimulus sebanyak 4. Ada 4 indikator esensial ya, kalau kita hafal ini banyak sekali, jadi saya mengambil kesimpulan dari 4 indikator ini, sama-sama kita harus mengisi kotak kosong ya. Nah, yang saya garis bawahi di sini akan saya rangkum ya. Jadi polanya ada yang rotasi searah jarum jam. Nah, di sini saya merahin ya. Rotasi searah jarum jam. Kemudian stimulus awalnya sebanyak 4. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya polanya adalah pencerminan. Ada pencerminan. Kemudian di sini ada penambahan elemen dan perubahan bentuk atau warna. Oke. Kemudian yang terakhir ini polanya adalah rotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi sini kita sama-sama ambil intinya saja ya. Jadi ketika kita menjawab soalnya, dasarnya adalah rotasi searah jarum jam, kemudian ada pencerminan, ada penambahan elemen, perubahan bentuk, atau perubahan warna, ada rotasi berlawanan arah jarum jam. Kemudian stimulus awalnya ada yang 4, ini 3 ya. Nah, ini 3, ini 3, ini 4. Jadi ada yang stimulusnya ada yang 3 ya, seperti ini. Ada yang 4, sama dengan ini juga 3. Jadi stimulus itu bantuan ya, pemirsa semuanya. Oke, langsung saja kita ke bentuk soalnya. Soal 1, perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini. Kemudian tentukan satu gambar yang merupakan kelanjutan dari gambar-gambar yang menjadi soal. Kita munculkan yang sudah kita ambil kesimpulan dari 4 indikator esensial tadi ya. Jadi ingat, dasarnya kita menjawab adalah adanya perputaran atau rotasi. Ini bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian bisa pencerminan ya, bisa perubahan bentuk, perubahan warna, atau penambahan elemen.
Kemudian di soal nomor 1 ini ada berapa stimulus, ada berapa bantuan. Nah, di sini ada 3 ya. Ini 1 yang panah, kemudian yang lingkaran besar ini 2, lingkaran kecil 3. Kalau mengenai kotak ini ya tidak ya, pemirsa semuanya ini bukan yang kotak ini. Nah, di sini dari beberapa stimulus, baik itu 3 stimulus ataupun 4 stimulus, kita tidak perlu melihat ketiga-tiganya sekaligus, tapi kita melihat biasanya stimulus yang bentuknya besar ya. Nah, di sini yang bentuknya besar adalah tanda panah. Nah, kita lihat ini panahnya arahnya ke kiri, kemudian ini berwarna hitam. Selanjutnya, ini panahnya ke bawah ya, dari ke kiri ini menjadi ke bawah. Berarti kalau kita cermati, panah ini berputar ya, atau rotasi dari kiri ke bawah berarti berlawanan arah jarum jam ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi panahnya ke sini sehingga ini ke bawah, kemudian ini berotasi lagi, berputar lagi dari bawah itu ke kanan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Berarti untuk mengisi kotak kosong di sini adalah ini berarti menjadi ke atas ya. Nah, ini menjadi ke atas. Kita lihat di pilihan, nah semuanya ke atas. Ini kebetulan semuanya ke atas pemirsa semuanya. Jadi kita tidak perlu bingung. Kemudian selain rotasi gambar ya, di sini juga ada yang namanya perubahan warna. Ini panahnya hitam, putih, kemudian hitam lagi. Oh, berarti di sini adalah putih ya. Sehingga ya, kurang lebih seperti ini panahnya pemirsa semuanya. Jadi panahnya harus ke atas. Ini sudah ke atas semua di pilihan, kemudian warnanya putih. Nah, di sini yang putih cuma 2. Berarti yang 3 ini bukan pilihan ya pemirsa semuanya. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk lingkaran besarnya di pilihan sini nggak perlu melihat ini kemana arahnya. Karena di sini di pilihan lingkaran besarnya semua sama. Jadi kita nggak usah bahas ya. Yang kita bahas berarti lingkaran kecilnya. Nah, lingkaran kecilnya ini posisinya sama di sini semua. Di sudut pojok kanan bawah. Jadi ini sama semua. Tetapi yang berbeda adalah perubahan warna. Ini putih, hitam, putih. Berarti ini hitam ya pemirsa semuanya. Berarti kita jelas menemukan jawabannya adalah, nah ini hitam ya. Jadi kotak lingkaran kecilnya. Jadi jawabannya pasti adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 2. Perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini. Kemudian tentukan satu gambar yang merupakan kelanjutan dari gambar-gambar yang menjadi soal. Nah, di sini soalnya ada 3 ya stimulusnya, bantuannya pemirsa semuanya. Kita munculkan kembali. Ini ada stimulus 3 buah gambar di sini. Jadi gambarnya ada bentuknya persegi panjang, ada persegi, kemudian di sini ada warna hitam, ada warna putih. Nah, ini belum ada ya, atas ke bawah belum ada, yang ada dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita cermati, gambar yang di kiri ini, ketika kita balik ya, ke sebelah kanan, ini berarti, ini hasil bayangan dari sini. Jadi, tepatnya soal nomor 2 ini adalah pencerminan. Nah, kalau kita cerminkan di sini, cerminnya, nah ini ketika bercermin, yang kiri ini ke sini, maka hasilnya adalah yang kanan. Jadi, ini soal pencerminan. Berarti, yang dari atas ketika kita cerminkan ke sini, nah maka akan terbalik seperti ini ya pemirsa semuanya. Kita pilih mana pilihan yang cocok. Oh, yang ini bukan ya. Kita hati-hati pemirsa ya mengenai warna. Kalau yang ini jelas memang sih sama, tetapi warna di sini panahnya ini kan hitamnya di kiri, sedangkan ini di kanan, ini bukan. Nah, yang ini yang B. Nah, ini jelas ya sama. Berarti pilihannya adalah yang oh, ini bukan ya pemirsa ya. Ternyata ininya segitiga yang hitamnya harus sebelah kanan atas, sedangkan ini sebelah kiri atas. Berarti mana yang cocok? Nah, ini C ya. Nah, jadi yang cocok adalah C. Oke, lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar-gambar berikut di bawah ini, kemudian tentukan satu gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar-gambar lainnya. Jadi, ini tidak ada mengisi kotak kosong. Kita hanya perlu memilih gambar yang tidak mempunyai persamaan. Nah, ada gambar yang mempunyai persamaan, ada gambar yang tidak mempunyai persamaan. Kita munculkan berarti di sini untuk indikatornya adalah ya perubahan bentuk ya pemirsa semuanya. Bisa juga perubahan warna atau perubahan elemen. Kita lihat di sini, ini panahnya ada 2.
satu panah dikasih bintang, satu panah lagi dikasih lingkaran putih sama hitam. Nah, kalau yang panah dengan bintang ini sama semua ya. Jadi panahnya ini ada bintang semua. Jadi kita tinjau saja yang panah ada dua lingkaran. Di sini ekornya hitam, sedangkan menuju ujung panahnya putih. Nah, kalau ini ujung panahnya hitam, ekornya putih. Yang ini ekornya putih. Ini ekornya putih. Oh, ini ekornya putih juga ya. Ternyata yang beda ya cuma A. Berarti di depan ini. Nah, pilihannya adalah A. Yang tidak mempunyai persamaan. Karena di sini ekornya hitam, sedangkan yang lain putih semua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah rangkaian gambar yang memiliki pola tertentu. Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi kotak bertanda tanya. Nah, jadi kotak tanda tanya ini harus kita isi ya. Nah, kita lihat. Kita munculkan kembali ya, pemirsa semuanya. Ini ada berapa stimulus? Ada 3. Nah, ini dikasih 3 bantuan. Ini yang lingkaran dikasih garis ya. Kemudian ada segitiga, ada garis di sini. Nah, kita lihat yang gedenya dulu ya, pemirsa semuanya, yang besarnya dulu. Jadi ini, yang lingkaran besar ini dengan garis melintang, diagonal seperti ini. Ketika pindah ke sini, nah, garisnya jadi lurus. Berarti kalau kita cermati, ini mengalami perputaran atau rotasi. Rotasinya berapa derajat? Dari diagonal ke sini ya, ke sudut, ini menjadi lurus. Berarti 45 derajat dia berotasinya. Oh sorry, bukan berlawanan ya, berarti ini ke kanan, searah jarum jam. Nah, berarti tinggal kita ikutin aja kalau sudah ketemu polanya. Berarti ini ya nyerong lagi ke sebelah kanan 45 derajat. Berarti setelah nyerong dia akan lurus ya. Nah, berarti untuk kotak kosong ini dia akan lurus. Ini garisnya. Kita cari yang lurus. Nah, yang lurus pilihannya ada 2 pemirsa semuanya. Yang B ini lurus ya. Kemudian yang E lurus juga. Ini yang lain A, C, D ini tentu lurusnya ke bawah. Ini bukan juga, ini nyerong bukan. Jadi lurusnya harus mendatar ya, atau horizontal. Selanjutnya kita perhatikan stimulus bantuan yang lain. Ini segitiganya. Jadi segitiganya tidak mengalami perubahan bentuk, yang mengalami cuma perubahan warna. Ini hitam, putih, hitam berarti ini putih. Tinggal kita pilih saja antara B dan E mana yang putih. Jadi jawabannya adalah B. Oke, gampang kan pemirsa ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah rangkaian gambar yang memiliki pola tertentu. Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi kotak bertanda tanya. Jadi kalau perintahnya sama ya. Kita disuruh untuk mengisi kotak kosong ini. Nah, di sini ada berapa stimulus? Ada 3. Di dalam kotak ya, ada 9 kotak. Nah, kita lihat, biasa ya, kita lihat stimulus yang besarnya saja. Jadi nggak perlu 3-3-nya, 1 aja dulu. Kita munculkan di sini ya, sebagai pedoman kita. Nah, di sini, apa ini ya, saya namain C lah misalkan ya, ini C. C ini awalnya dia nyerong ya, awalnya dia nyerong, tapi ini terbukanya ke sebelah kanan. Jadi nyerongnya ke sebelah sini ya, ke pojok kanan atas. Kemudian untuk kotak berikutnya yang C ini menjadi tidak nyerong lagi, tetapi dia lurus. Nah, ini kita ambil aja nih yang terbukanya ya. Ini nyerong jadi lurus. Kalau kita perhatikan polanya, ini sama juga mengalami perputaran atau rotasi. Tetapi kemana arahnya? Ternyata yang tadinya dari sini menjadi ke atas ya. Berarti ini berlawanan arah jarum jam. Kalau kita sudah tahu polanya ya kita tinggal ikutin saja. Berarti ini ke kanan atas, kemudian ini ke atas, lurus ya. Berarti ini ke kiri atas. Nah, berarti selanjutnya kita tahu ke kiri ya, berarti ke kiri. Kita lihat yang mengarahnya yang terbukanya ini yang C ini ke atas. Ternyata di sini di pilihan yang mengarah ke atas ada 3. Ada A, ada B, ada D. Nah, selanjutnya kita lihat untuk stimulus yang lainnya, ya segitiga lah kita lihat misalkan ya. Asalnya di sini di tengah. Kemudian di kotak kedua itu pindah ke kanan. Di kotak ketiga ini pindah ke bawah. Nah, jadi ini mengalami
perputaran atau rotasi searah jarum jam. Terus aja mengikuti kotak berikutnya. Berarti ini ke sini. Sehingga di kotak kosong ini berarti segitiganya jadi ke bawah ya di sini pojok. Pojok kanan bawah. Kita lihat yang di pojok kanan bawah dari A, B, D ini. Oh, ternyata masih ada dua pilihan ya pemirsa. Jadi antara B dan D yang di pojok kanan bawah. Berarti ya mau gak mau harus kita tinjau ketiga-tiganya stimulus ini. Nah, ada yang oval di sini, warnanya hitam. Di sini awalnya di bawah. Kemudian di kotak yang kedua jadi di kanan. Nah, ini mengalami rotasi tetapi cuma pinggir-pinggirnya aja ya, tidak ke sudut ini bawah, kanan, atas. Oh, berarti ini adalah ke kiri ya pemirsa semuanya, ke sebelah sini nih. Nah, kita tinggal lihat aja mana yang ke kiri. Dari B dan D yang ke kiri adalah D. Jadi pilihannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 pemirsa semuanya. Berikut ini adalah rangkaian gambar yang memiliki pola tertentu. Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi kotak bertanda tanya. Itu masih sama dengan yang soal nomor 5 ya perintahnya. Ini ada 3 stimulus juga kita munculkan. Ini panduan kita. Kita lihat yang gede, stimulus yang gede di sini ada bintang. Ini bintang, bintangnya 5 elemen ya. Kemudian di sini, ini bintang nggak ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini 8 elemen. Jadi 5, 8. Oh, ini kembali lagi ke 5. Berarti ini kemungkinan ya dipastikan ini kembali lagi ke 8 ya. Ke 8 elemen atau 8 yang runcingnya ini. Soalnya ini kembali lagi ke bintang 5. Jadi kita pilih. Di pilihan berarti yang 8 elemen. Di sini ada B, ada D, ada E, ada 3 ya pemirsa. Ya mau gak mau kita tinjau lagi di sini. Apanya? Stimulus yang lainnya. Di sini ada kayak L ya. Nah, kayak L. Atau kita yang lingkaran dulu lah ya. Biar mudah. Nah, lingkarannya tetap dia posisinya. Yang berubah adalah warna. Hitam, putih, hitam. Berarti sini putih. Cari yang 8 elemen putih. Oh, masih ada 2 juga. Antara B dan E. Nah, mau gak mau tiga-tiganya ya pemirsa. Nah, si L ini asalnya kan atas kanan. Kemudian di kotak kedua jadi kanan bawah. Dia mengalami rotasi muter perputaran. Nah, perputarannya ini searah jarum jam ke sini ya, ke kanan terus. Jadi ini atas kanan, kanan bawah berarti bawah kiri. Nah, ini berarti kembali ke kiri atas. Nah, kita lihat yang sisinya kiri atas, B tidak. Nah, yang tepat adalah yang E ini kiri atas. Soalnya ini atas kanan balik lagi ke sini ya. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini adalah rangkaian gambar yang memiliki pola tertentu. Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi kotak bertanda tanya. Wah, ini kotak tanda tanya ya. Masih sama. Nah, di sini ada berapa stimulus? Ada 3. Kita munculkan di sini pedoman kita. Ini ada apa ya? Kayak segitiga tapi ujungnya ini kayak melengkung. Kayak pizza yang dipotong-potong ya. Atau di lingkaran namanya juring. Nah, gitu. Ada juring besar yang warnanya putih. Ada juring kecil yang warnanya hitam. Kemudian di atasnya ada ini persegi ya. Ada persegi. Kita lihat di kotak berikutnya. 3 stimulus ini mengalami perubahan posisi ya. Yang asalnya lurus ke atas, dia jadi nyerong ke kanan atas. Oh, berarti ini mengalami perputaran atau rotasi ya. Berapa? Kalau cuma nyerong kan 45 derajat. Nah, ini juga nyerong ya. Asalnya nyerong kanan atas, menjadi nyerongnya ke kanan. Oh, ini benar ya. Mengalami rotasi atau perputaran 45 derajat. Berarti ini kotak ini ya nyerongnya berarti ke bawah ya, ke sini. Kanan bawah. Kita cari yang nyerongnya ke kanan bawah. Yang nyerongnya ke kanan bawah, ya nggak ada lagi ya, kecuali C dan D. Nah, kita kunci antara C dan D ini pemirsa. Kemudian kita lihat yang si perseginya ini putih, ini hitam, ini putih. Oh, berarti di sini, nah hitam ya, jelas. Berarti jawabannya nggak ada lagi, kecuali yang C. Kalau kita lihat yang bentuk di sini, yang juringnya ini kecil ini hitam,
Ya sama hitam semua ya kalau di tengahnya ini, tapi mengalami perubahan bentuk. Asalnya juring menjadi lingkaran, juring, lingkaran. Oh tepat ya, yang berarti lingkaran. Oke, jadi jawabannya C, benar. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini adalah rangkaian gambar yang memiliki pola tertentu. Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi kotak bertanda tanya. Masih sama perintahnya ya. Nah, ini pedoman kita. Indikator ya. Nah, di sini ada berapa stimulus? Ada 4 ya. Ini 1, 2, lingkaran yang besar. Kemudian di dalamnya ini lingkaran besar ini tapi bolong ya kayak donat. Kemudian ada kotak ya di tengahnya, ada persegi. Kemudian ini ada yang lingkaran putih disilang seperti ini. Ada 4. Kita lihat yang lingkaran besar kayak donat tadi ya sama, tidak mengalami perubahan. Jadi yang kita lihat yang mengalami perubahan. Kita ke atas dulu lah. Nah, di sini yang 2 buah persegi ini asalnya kan di kiri. Di kiri, kemudian ini pindah ke tengah. Oh, jadi mengalami pergeseran ya. Ini pindah ke tengah, ini pindah ke kanan terus. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tetapi ini tidak mengalami perputaran ya. Tidak ke kanan, misalkan bawah, kiri, atas tidak. Tetapi cuma geser-geser doang. Kanan, kiri, kanan, tengah, kiri gitu ya. Kiri, tengah, kanan. Berarti dari kanan balik lagi dia, kembali lagi. Ke kemana? Berarti kalau di kotak ini ke tengah ya. Kan ini ke kiri. Yang di tengah mana? Oh, ada 2 ya, antara B dan C. Kemudian kita lihat lagi stimulus yang lainnya, yang kotak di dalam donat ini ya. Ini kosong, oh sorry, putih ya. Perseginya putih, hitam, putih, nah ini berarti hitam. Nah, antara B dan C, mana yang hitam? Nah, jadi jawabannya adalah B. Jadi kita tidak perlu pemirsa semuanya ya, meninjau semua stimulus. Tetapi kita cukup dengan satu stimulus terlebih dahulu. Kalau masih ada pilihan, lebih dari satu ya tinggal tinjau stimulus kedua. Kalau masih ada juga ya stimulus ketiga dan selanjutnya. Soal nomor 9. Berikut ini adalah rangkaian gambar yang memiliki pola tertentu. Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi kotak bertanda tanya. Ini pedoman kita. Nah, ini ada 3 stimulus ya. Ini 1, 2, 3 dalam 9 kotak. Oke, ini kayak apa ya? Ini kayak jambu. Ini kemudian panah. Ini sering banget ya yang lingkaran di silang-silang ini muncul. Kita lihat satu stimulus dulu. Ini yang jambu ini asalnya di sudut pojok kanan. Oh sorry, pojok kiri atas ya. Kemudian kotak kedua. Kemudian kotak kedua ini pindah ke bawah. Oh, ini muter ya. Muternya ke sini nih, berlawanan arah jarum jam. Ini ke bawah, berarti di sini ke bawah lagi ke pojok. Benar nih, benar ke pojok. Adanya di pojok kiri bawah. Berarti di sini dia pindah ke sini dong. Ke tengah-tengah bagian bawah. Kita tinggal lihat di sini mana yang tengah-tengah bagian bawah. Ya, nah ini alhamdulillah ya pemirsa. Jadi pilihannya cuma satu nih. Yang ada di bawah tengah ini cuma C. Yang lain nggak ada, ya udah gak usah dilanjutin. Kita cukup dengan satu stimulus saja sudah selesai. Berarti pilihannya adalah C. Oke. Kita lanjut ke soal, ini soal terakhir ya. Saya cuma bahas 10 soal saja figural. Karena kalau tahu polanya, tahu triknya ya gampang sebenarnya ya pemirsa. Kita tidak usah banyak-banyak soal. Yang penting dari beberapa soal itu ada memuat semua indikator yang ada di kisi-kisi itu. Nah, oke. Ini perintahnya masih sama. Berikut ini adalah rangkaian gambar yang memiliki pola tertentu. Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi kotak bertanda tanya. Sama ini ya. Nah, di sini ada berapa stimulus dalam kotak? Ada 3, benar. Ini ada persegi panjang, betul. Ini ada oval atau elips ya. Kemudian ini ada L. Kalau tadi L-nya sama ya, sisinya kalau ini beda. Satu panjang, satu pendek. Oke. Kalau kita lihat yang persegi panjang ini tidak mengalami perubahan ya sama. Jadi kita tinjau yang lain.
Nah, kita tinggal tinjau si opalnya aja lah, yang berubah warna doang. Nah, ini kan perubahan warna ya. Ini putih, hitam, putih. Ya, di sini jelas hitam. Kita tinggal lihat yang hitam. Ini banyak nih yang hitam. B, C, E. Ini hitam semua nih. Mau gak mau ini stimulus ketiga kita lihat. Nah, si L ini ya asalnya atas kanan. Ini menjadi nyerong ya. Nyerongnya kemana? Jadi ke asalnya dia lurus menjadi nyerongnya ke kiri ya, kiri atas. Berarti dia mengalami perputaran atau rotasi searah jarum jam ya, jelas ke kanan ke sini. Berarti ini nyerong ke sini ya. Berarti ini lurus. Nah, benar nih. Berarti ini nyerong kemana? Nyerong ke sebelah kanan yang ininya nih. Dan ininya ke kiri ya. Awas jangan sampai ke kanan. Nah, di sini jelas dia jadi lurus. Berarti ini cari yang nyerong ke pojok kanan atas. Antara B, C, E, mana yang nyerong ke pojok kanan atas. Nah, ini jelas. Ini nyerong juga ya, tapi yang nyerongnya yang ininya, yang pendeknya. Sedangkan yang kita cari adalah yang panjangnya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bagaimana pemirsa? Mudah kan? Asal kita berpedoman kepada indikator soal yang ada dalam kisi-kisi, kemudian kita tahu triknya. Kurang lebih inilah 10 soal figural yang bisa saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan pemirsa, Bapak Ibu semuanya, paham dengan yang saya sampaikan. Dan kita sama-sama berdoa, saya doakan mudah-mudahan sebentar lagi ya, tinggal hitungan hari, kita akan sama-sama mengikuti pretest PPG. Mudah-mudahan kita disehatkan, dilancarkan, kemudian harapan kita ya diluluskan sampai lulus PPG sebenarnya ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.